Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah malam ini ya waktu Indonesia bagian barat kita kedatangan tamu nih Mas Arnadi Murtioso ya, dokter yang masih fresh ya, masih hangat lah ya. Ini Mas Arnadi ini dulu S1-nya di ITB ya, fotogrametri ya. S2 S3-nya di Strasbourg, Prancis ya. Beliau akan menyampaikan talks yang sangat menarik saya kira, yaitu tentang geospatial recording and point cloud classification of heritage buildings ya, tentang objek-objek warisan dunia ya. Saya kira ini menarik di Indonesia ini, yang saya tahu ya, saya udah lama sih ngurusin arsitektur fotografi. Ya, dulu waktu masih suka ngurusin itu kami ketemu dengan orang dari Dirjen Kebudayaan ya, Direktorat Purbakala di Jakarta. Itu di Indonesia ada 8.000 objek situs purbakala ya, 8.000 macam-macam, tempat ibadah ya, candi, masjid, kuburan ya, banyak lah ya, semacam tersebar di seluruh Indonesia, dan yang sudah didokumentasikan kurang dari 100 ya. Ini Pak Anto ini salah satu pegiat fotogrametri arsitektur di Indonesia nih ya. Nanti kalau Mas Arnadi pulang ke Indonesia nanti silahkan join dengan Pak Anto nih ya. Orang serba bisa dalam masalah fotogrametri. Nah, jadi malam ini kami ingin mendengar ya dari Mas Ari ide-ide yang baru ya, karena dokter itu harus membawa yang baru ya. Jadi kalau sudah diakui sebagai dokter pasti ada insight baru untuk kita semua ya, yang mudah-mudahan segera bermalam. Ini yang saya undang dari berbagai kalangan ya. Ini dari BIG banyak ya, tadi sudah saya perkenalkan. Ada juga dari komunitas fotogrametri ya, ada juga Mas Kuswan Ifak nih. Mas Kuswan ini dari komunitas saya yang lain, yang dia ini dari Wika ya, dari Wijaya Karya ya. Mungkin tertarik juga masalah dokumentasi gedung-gedung. Beliau arsitek beliau ya. Ada Pak Teguh Haryanto dari ITS nih masuk ya. Dan masih banyak yang lain juga ya. Tadi ada Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Teguh ya. Luar biasa ini insya Allah cukup banyak yang akan datang. Baik, monggo silahkan dimulai Mas Ari ya. Silakan, waktu untuk Anda ya. Ya, makasih Pak Prof. Fahmi sudah diundang, agak mendadak diundangnya, tapi saya senang bisa diundang seperti ini. Mungkin saya akan ini kali ya, pakai slide gitu boleh ya? Silakan. Saya mungkin menunjukkan slide-slide kemarin saya pas sidang aja mungkin, tapi saya akan lebih dipercepat lah gitu supaya ini enggak kita ada waktu sampai jam 10 ya, sama-sampainya jawabnya ya, nggak masalah. Oke, kalau gitu saya share aja ya. Ya. Saya nggak bisa share seperti nggak bisa share, sebentar. Ya. Ya. Bentar, all partisipan. Yuk, silahkan. Oh iya, sudah bisa. Oke. Bentar, biar saya. Di slideshow ya, slideshow. Ya. Apakah slide-nya terlihat? Ya, bisa, bagus ya. Ya, oke. Jadi selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam. Jadi ini ada yang menangis sepertinya mendengar suara saya. Sebentar nih, yang ada suara bayi siapa nih? Mau nonton juga mungkin bayinya supaya dari kecil sudah bisa fotografi. Ya. Tolong di mute ya yang enggak bicara. Oke. Iya, jadi ini penelitian saya selama 3 tahun ini untuk doktoral saya.
Judulnya untuk bahasa Indonesianya mungkin ini ya, dokumentasi geospasial dan pengolahan awan titik untuk benda-benda cagar budaya. Tadi Pak Fahmi sudah ngomong sedikit bahwa saya dibimbingnya oleh Pierre Gerstenmaier di Strasbourg di Prancis. Jadi saya langsung saja jelasin penelitian saya seperti apa, kemudian ya mungkin beberapa pikiran-pikiran saya untuk kedepannya seperti apa gitu. Pertama-tama ya ini alasan kenapa kita perlu mendokumentasikan cagar budaya, bahwa ini mungkin alasan yang kadang kita lupa, kita lupa dan kita baru ingat ketika terjadi sebuah bencana. Gitu. Jadi misalkan ini saya kasih contoh di sini ada gempa bumi di Nepal yang cukup parah, menghancurkan banyak benda cagar budaya di sana, di Kathmandu. Dan tidak hanya bencana alam, tapi kadang-kadang juga kita bisa bilang ulah manusia atau kecelakaan akibat kesalahan manusia, seperti misalnya yang tahun 2019. Ini kan kebakaran di gereja Notre Dame di Paris. Jadi hal-hal seperti ini kan yang mengancam keberadaan cagar budaya kita. Dan itulah kenapa dokumentasi itu penting dan perlu dilakukan sebelum terjadi hal-hal seperti ini supaya nanti kita bisa melakukan rekonstruksi gitu. Dan tidak hanya rekonstruksi tapi juga agar supaya kita bisa lebih baik melakukan manajemen terhadap situs-situs cagar budaya ini. Ya, kalau ini mungkin kalau yang di komunitas fotogrametri, geomatika, geodesi sudah sering melihat bahwa ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk melakukan dokumentasi ini gitu ya. Ada yang pendekatannya menggunakan sensor pasif, itu seperti contohnya yang kita tahu semua adalah fotogrametri, menggunakan foto 2 dimensi untuk menghasilkan koordinat 3 dimensi, menggunakan persamaan-persamaan kolinaritas, koplanaritas, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pendekatannya menggunakan sensor aktif. Nah, ini seperti misalkan laser scanning, pemindaian laser, lidar, atau radar, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja kalau bisa kita bilang cara klasik gitu ya, untuk melakukan dokumentasi itu tetap dengan surveying. Jadi surveying kita menggunakan total station, menggunakan theodolit, menggunakan GPS, kalau sekarang menyebutnya mungkin lebih GNSS ya, karena sudah bukan hanya GPS saja, untuk mendokumentasikan sebuah objek cagar budaya. Gitu. Dan biasanya hasilnya kalau dengan surveying memang tidak bisa serapat seperti menggunakan fotogrametri atau laser, tapi tetap sampai dengan saat ini kita masih menggunakan surveying sebagai referensi kita, karena dari sisi ketelitian, surveying tetap adalah referensi yang kita anggap paling lebih benar. Nah, ini saya bikin diagram di kiri ini untuk menggambarkan secara sederhana, itu adalah workflow-nya untuk dokumentasi 3 dimensi. Jadi biasanya kita mulai dengan data geospasial. Saya tekankan di sini geospasial karena kadang kita menggunakan data-data seperti awan titik point cloud itu untuk visualisasi. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa dalam hal dokumentasi cagar budaya yang sustainable itu kita memerlukan data geospasial. Jadi dia berkoordinat, bergeoreferensi. Itu penting karena ketelitian itu yang akan menjadi jaminan mutu kita untuk si dokumentasi ini. Nah, untuk lebih menguatkan ide tentang ketelitian ini, di sini biasanya kita melakukan kontrol kualitas, gitu, kontrol kualitasnya, tapi mungkin sedikit berbeda dengan yang biasa kita lihat di pemetaan karena ya objeknya juga berbeda. Gitu. Nanti kita akan lihat sedikit penelitian yang saya lakukan dalam hal itu. Seperti tadi saya bilang, biasanya kita menggunakan fotogrametri dan pemindaian laser untuk melakukan akuisisi datanya begitu. Kemudian hasil dari fotogrametri dan pemindaian laser ini biasanya dalam bentuk awan titik, point cloud. Kalau boleh saya sering menyebutnya awan titik supaya sedikit lebih Indonesia. Nah, si awan titik ini
perlu, kalau tidak kita apa-apakan ya dia hanya kumpulan titik-titik jutaan titik aja gitu, tidak ada informasi apapun yang tertempel. Maka kita perlu melakukan pemodelan 3 dimensi. Nah, pemodelan 3 dimensi ini seringkali makan waktu yang cukup banyak, di mana disinilah kita mulai mengenal otomasi untuk melakukan pemodelan 3 dimensi ini. Di sini contohnya di gambar ini adalah otomasi pemodelan 3 dimensi, tapi untuk bangunan modern gitu ya, bangunan modern yang dimana tentu saja kalau dibandingkan dengan bangunan bersejarah beda sekali karena detail arsitekturalnya lebih simpel kalau di bangunan modern. Dan di akhir semua itu biasanya salah satu produk yang kita harapkan untuk didapat itu yang apa yang disebut dengan HBIM ini, Heritage Building Information Model, yang adalah sebuah, mungkin kalau yang sudah mengenal BIM akan paham gitu ya, itu sebuah platform multi-user, multidisipliner, di mana semua orang bisa akses, semua stakeholder bisa akses dan bisa mendapatkan informasi dari si sistem terpadu ini. Tapi si BIM di sini kita khususkan kepada benda-benda bersejarah. Maka dari itu kita sebut dia sebagai Heritage Building Information Model. Ya ini dalam disertasi saya mengambil ruang lingkupnya adalah ini gitu ya, bagian satunya bagian akuisisi, kemudian bagian duanya adalah pemrosesan awan titik. Nah, beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab dalam penelitian saya itu ya pertama-tama itu bagaimana caranya kita bisa merekam, mendokumentasikan situs cagar budaya itu secara menyeluruh. Nah, itu yang kami kembangkan adalah pendekatan multisensor dan multiskalar. Jadi level skalanya ada dibagi menjadi beberapa, dan sensor yang digunakan pun tidak hanya fotogrametri, tidak hanya pemindaian laser, tapi gabungan keduanya bahkan dengan drone dan bahkan dengan lidar, foto udara dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana kita mengontrol si kualitas geometriknya dulu, bagaimana kita mengontrol kualitas geometrik si hasil dokumentasi ini. Dan kami di sini ya mungkin kami karena pendekatan riset, maka kami berusaha untuk mengedepankan software yang sifatnya open source, yang sifatnya sumber terbuka gitu. Karena ya untuk alasan-alasan yang jelas lah, kalau open source itu kita bisa lebih lihat ke dalamnya, kita bisa lebih mengenal proses-proses di balik berjalannya si software itu bagaimana. Kemudian kalau misalkan kita sudah lakukan pendekatan multisensor dan multiskalar tersebut, lantas kita akan dapat hasil awan titiknya, point cloud-nya akan besar sekali nanti. Nah, itu bagaimana caranya kita mengatur si data yang sangat besar itu. Untuk itu saya saya membuat sebuah pendekatan di mana si klasifikasi dari si data awan titik tersebut dilakukan secara progresif. Ada yang menyebut pendekatan ini juga coarse to fine, jadi dari kasar ke halus. Jadi dari skala kecil ke skala besar. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa mengotomatisasikan beberapa titik, beberapa step gitu ya dalam workflow ini, karena ya sekali lagi sampai dengan saat ini masih banyak bagian-bagian dari workflow-nya itu yang dilakukan secara manual, dan kita tahu semua kalau namanya manual itu satu, itu makan waktu yang banyak, dan dua, rentan dengan kesalahan operator. Dan di sini makanya saya mengembangkan sebuah toolbox gitu, nanti saya akan jelaskan juga seperti apa toolbox-nya, yang akan berusaha untuk menjawab pertanyaan ini tentang dokumentasi 3 dimensi ini dan klasifikasi. Oke. Bagian 1, saya masuk aja langsung ke bagian 1. Jadi ya ini latar belakang cepat aja sebenarnya. Belakangan ini tuh kita melihat ada macam-macam sekali sensor yang ada di pasar sekarang itu. Jadi kita mungkin 10 tahun belakangan sudah lihat ada pemindai laser terrestris, TLS, terrestrial laser scanning, drone itu sekarang mulai trendy gitu. Semua orang sekarang pakai drone, buat selfie aja sekarang pakai drone gitu kan.
Kemudian si laser scanner itu juga sekarang nggak hanya bentuknya seperti ini, terrestrial TLS ini, tapi ada juga yang bentuknya handheld dan segala macam. Fotogrametri ini juga perkembangannya pesat sekali 2 dekade terakhir, dari yang zaman di awal-awal analitik, kemudian udah mulai digital, sampai bisa dibayangkan dalam 20 tahun itu perkembangannya cepat sekali, sampai sekarang si fotogrametri itu bisa menghasilkan produk yang berani lawan laser scanner gitu. Itu menurut saya cukup signifikan perkembangannya. Dan tentu saja surveying terlepas dari segala keterbatasannya tetap memiliki banyak sekali keuntungan dalam hal dokumentasi cagar budaya, karena bagaimanapun juga dokumentasi cagar budaya itu adalah sebuah bentuk pemetaan. Dan yang saya lihat belakangan ini itu adalah mungkin kalau dulu waktu saya S1 itu mindsetnya adalah kita membandingkan mana yang lebih baik digunakan, apakah laser scanner, apakah fotogrametri, mana yang lebih baik dari sisi cost, dari sisi harga, dari sisi kualitas dan lain sebagainya. Cuman trennya kalau belakangan ini yang saya lihat adalah orang justru sekarang berusaha mengintegrasikan si sensor-sensor ini gitu. Jadi nggak lagi membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, karena memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lebih baik kita saling mengisi saja gitu kekurangan dan kelebihan itu. Kita saling isi dengan menggabungkan sensor-sensor yang ada. Masalahnya adalah kalau kita melakukan integrasi itu, maka si awan titik yang dihasilkannya itu akan menjadi kompleksitasnya akan menjadi lebih tinggi juga gitu ya, akan menjadi jauh lebih kompleks hasilnya. Ya, jadi gimana caranya kita mengatur supaya kita bisa mengerjakan proyek-proyek dokumentasi itu dengan lebih rapih gitulah, kurang lebih secara lebih sistematis. Disinilah makanya kami mengembangkan pendekatan yang multi skalar dan multi sensor. Jadi di sini saya punya contoh kasus, ini adalah kompleks Keraton Kasepuhan di Cirebon. Jadi di sini waktu itu kami menggunakan drone untuk mendapatkan si kompleks keraton itu dan sekitarnya, ortofotonya, point cloud-nya gitu ya. Untuk kenapa? Karena kadang-kadang para arsitek, arkeolog dan sejarawan, mereka juga ingin melihat situasi geografis si situs cagar budaya tersebut relatif terhadap sekitarnya. Jadi untuk konteks geografis dan konteks sosial. Kemudian untuk level skala yang lebih besar lagi, misalkan di sini building kompleks ini contohnya kalau di Keraton Kasepuhan itu ada sebuah bagian dari keraton yang disebut Siti Inggil. Itu di semua keraton di Solo juga ada, di Jogja juga ada, biasanya letaknya di depannya keraton. Itu si Siti Inggil itu kami menggunakan drone lagi dan kemudian digabung dengan TLS untuk mendapatkan level awan titiknya, point cloud-nya lebih rapat lagi. Kemudian selevel lebih naik lagi, level kedetailan yang lebih tinggi lagi, kita pengen memetakan si bangunan-bangunannya di kompleks bangunan tersebut. Jadi misalkan di Siti Inggil itu ada beberapa pendopo. Nah, untuk pendopo-pendopo itu secara individual, kita juga ingin mendapatkan data awan titik yang teliti. Di sini kita menggunakan gabungan TLS dan fotogrametri rentang dekat. Dan terakhir tentu saja ada juga yang menarik bagi konservator, bagi para arsitek dan arkeolog, itu adalah detail-detail arsitekturnya. Jadi misalkan ini ada kakinya si pilar itu ada ukiran-ukirannya. Tentu saja ini kalau kita menggunakan pendekatan seperti yang 1, 2, 3, ini tidak akan kelihatan, resolusinya tidak nyampe. Jadi kita gabung dengan level 4 yang saya sebut level 4 dengan menggunakan yang paling masuk akal di sini adalah menggunakan fotogrametri rentang dekat. Ya ini overview aja gitu ya perkembangannya selama 2 dekade terakhir ini. Ya ini 3D bundle restitution ini dulu saya mengerjakan ini waktu saya S1 gitu ya. Ini jadi sebenarnya awal-awal digital fotogrametri digital itu menggunakan foto untuk gambar arsitek gitu, untuk bikin model 3 dimensi dari foto-foto 2 dimensi. Jadi ini waktu itu cukup revolusioner karena kita bisa melakukan
apa yang disebut reality based mapping gitu ya, daripada kita bukan gambar dari imajinasi kita, tapi kita memodelkan apa yang ada gitu. Dengan kata lain kita memetakan apa yang ada. Kemudian perkembangan selanjutnya yang revolusioner juga itu adalah yang sering disebut structure from motion. Nah, structure from motion ini sering kadang-kadang orang-orang kadang salah menganggap bahwa structure from motion itu sama dengan fotogrametri, padahal tidak, sama sekali tidak sama. Structure from motion itu hanya terbatas pada bagian orientasi foto dengan bantuan penglihatan komputer. Dan ini revolusioner kenapa? Karena dengan menggunakan structure from motion ini kita tidak perlu lagi sekarang nyari titik ikat satu-satu per foto, tapi komputer yang akan mencarikan itu dan langsung ribuan titik bisa dihasilkan dalam waktu yang cukup singkat. Perkembangan berikutnya yang juga nggak kalah revolusioner itu adalah dense matching atau dense matching itu untuk menghasilkan awan titik rapat. Nah ini sangat menurut saya ini adalah perkembangan yang jauh lebih hebat daripada dua sebelumnya. Kenapa? Karena dengan bisa adanya dense matching ini menghasilkan dense point cloud ini, fotogrametri itu yang tadinya nyaris kalah sama laser, sama laser scanning, sama lidar, sekarang mulai muncul kembali gitu dari bayangannya si laser scanning ini gitu ya. Karena hasilnya ini sebanding dengan hasilnya laser scanning dengan menggunakan algoritma ini. Kemudian kita lihat juga belakangan drone, UAV itu orang-orang udah mulai menggunakan untuk segala macam hal, termasuk dalam fotogrametri juga. Dan ini berguna sekali karena bisa membantu kita untuk memecahkan salah satu masalah yang sering terjadi dalam hal dokumentasi cagar budaya, itu adalah gimana caranya kita memotret atap. Nah, itu kan kalau zaman dulu kan mungkin harus pakai forklift lah, harus naik tangga, harus naik ke rumahnya tetangga sebelah dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan drone kan jauh lebih simpel, kita tinggal terbangkan drone itu. Dan perkembangan yang terakhir yang nggak kalah menarik itu adalah sensor-sensor murah, sensor low cost. Ini jadi sekarang mulai orang mengaplikasikan sensor-sensor murah seperti smartphone, kamera 360 derajat, kamera panoramik, kamera fisheye, itu tidak hanya dari sisi sensornya, tapi dari sisi algoritma pengolahannya secara fotogrametri pun mulai berkembang pesat. Nah, kemudian jadi apa artinya semua ini? Bahwa selama 2 dekade belakangan ini tuh kita melihat bahwa penggunaan software yang saya sebut di sini black box, kotak hitam, itu software yang intinya adalah kita masukkan data, kita klik sebuah tombol, hasilnya tiba-tiba akan muncul. Tapi kita tidak tahu bagaimana si input ini diproses di dalamnya. Makanya seperti kotak hitam. Nah, ini sebenarnya dari sisi otomasi ini berguna karena orang jadi lebih cepat dalam mengerjakan fotogrametri, bisa disimpulkan jadi beberapa tombol. Pengguna juga senang karena pengguna kan ini jadi lebih gampang buat pengguna yang apalagi orang-orang yang tidak mengerti fotogrametri bisa dengan jauh lebih cepat mengerti bagaimana workflow-nya fotogrametri dengan pendekatan ini. Tapi di satu sisi kita kehilangan kontrol, pengguna kehilangan kontrol, dan ini menjadi masalah gitu. Kalau kita mau mainnya presisi tinggi, kita jadi tidak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa mengulik, istilahnya nggak bisa ngulik si hasil dari si software ini. Dan ini bagi komunitas fotogrametri dari semakin banyak digunakannya software black box. Dan itulah kenapa di sini salah satu contoh kasusnya buat saya adalah Metashape. Kalau dulu Photoscan, Agisoft, mungkin banyak yang nyebutnya juga Agisoft. Agisoft ini kan salah satu contoh yang image yang ya align image ini bahasanya Agisoft gitu ya. Kalau bahasa fotogrametri sebenarnya kan orientasi, kemudian kita masukin marker, kemudian kita bikin dense point cloud, mesh dan lain sebagainya. Cuman masalahnya oke, semua ini bagus, tapi kalau kita mau mainnya presisi tinggi, dari sini aja kita udah banyak yang bisa kita pertanyakan nih dari 2 step di awal ini aja banyak sekali hal yang tidak diberitahu oleh si Agisoft ini.
kayak misalkan perataan berkasnya itu kayak gimana? Apakah dia melakukan perataan berkas? Apakah ada apa namanya ketelitian variansi kovariansinya dari apa namanya parameter orientasi luarnya itu tidak diberitahu oleh Agisoft. Jadi kan kadang-kadang kita oke, hasilnya ini secara apa residual GCP-nya bagus, tapi mungkin ada foto-foto yang kurang bagus sebenarnya, yang sebenarnya kita masih bisa membuat dia lebih bagus. Dan itu kita tidak tahu kalau kita hanya melihat dari hasil butanya si Agisoft ini. Kemudian dari sini makanya kita dalam penelitian saya, pertanyaan yang saya ajukan ke diri saya sendiri itu adalah gimana caranya kita bisa mengecek bahwa hasilnya Agisoft itu beneran bagus. Agisoft bilang bagus, tapi saya nggak langsung percaya gitu, kayak masa langsung bagus gitu kan, apakah benar-benar bagus. Nah itu saya pengen cek, dan gimana caranya ngecek. Dan kalau saya bisa ngecek apakah dia bagus atau enggak, saya pengen juga bisa melakukan deteksi kesalahan, di mana terdapat kesalahan dalam proyek fotogrametri saya. Tentunya semua ini terjadi a posteriori ya, jadi setelah perhitungan, bukan sebelum perhitungan. Kalau saya bisa mendetek errornya di mana, tentu saja saya pengen supaya saya bisa meningkatkan kualitasnya si proyek saya itu. Jadi di sini yang kami kembangkan itu adalah sebuah toolbox di MATLAB. Itu namanya adalah Damped Bundle Adjustment Toolbox atau DBAT. Intinya adalah di sini kita bisa menggunakan software ini untuk memproses ulang proyek-proyek Agisoft. Dan kelebihannya dibanding Agisoft adalah dengan DBAT ini kita bisa mendapatkan statistik-statistik, metrik-metrik yang akan berguna kalau kita mau melakukan kontrol kualitas. Nah ini ya saya mungkin jelaskan saya secara cepat saja. Ini salah satu studi kasusnya. Ini sebuah gereja di Strasbourg. Kita menggunakan 6 DCP dan 3 checkpoint. Kami ingin melihat apakah DBAT ini, yang tadi si MATLAB ini, apakah dia bisa merekonstruksi ulang hasilnya photoscan, hasilnya Agisoft. Dan ternyata bisa, gitu. Kita lihat dari error reproyeksinya, dari residual DP-nya dan checkpoint-nya, ternyata DBAT itu bisa digunakan untuk merekonstruksi dengan hasil yang sama teliti seperti photoscan. Cuman waktu itu kita kurang puas saja karena ini jumlah control point dan jumlah checkpoint-nya terlalu sedikit, jadi kita melakukan tes kedua dengan jumlah control point dan checkpoint-nya jauh lebih banyak. Kita punya 16 ground control point, 13 checkpoint, dan supaya lebih aman lagi gitu, waktu itu saya ukur si setiap titik ini 16 titik kontrol dan 13 titik check ini saya ukur menggunakan ikatan kebuka. Jadi dari dua tempat berdiri alat. Dan ternyata hasilnya tetap sama, bahwa antara Agisoft dan DBAT hasilnya tidak beda jauh. Jadi kita bisa dengan aman bilang bahwa si DBAT ini berhasil merekonstruksi ulang hasilnya si Agisoft. Nah, jadi kalau sekarang sudah bisa kita simpulkan bahwa hasilnya si DBAT itu sesuai dengan hasilnya Agisoft, maka sekarang kita bisa gunakan dia sebagai alat kontrol kualitas. Jadi di sini contoh kasus saja, misalkan di sini kita lihat dia ada ada kayak peak gitu ya, si spatial standard deviation-nya. Jadi parameter orientasi luarnya ada peak di sini. Artinya ada problem di sini. Nah, ini kan masalah-masalah yang kalau kita menggunakan Agisoft secara dalam tanda kutip buta, itu kita nggak lihat ada masalah ini. Padahal kalau masalah ini di sini, ataukah foto ini kita buang untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah karena saya bekerja tidak hanya dengan menggunakan fotogrametri, tapi juga dengan laser scanning. Jadi perlu dilakukan integrasi data. Ya ini studi referensinya lah kurang lebih bagaimana mengintegrasikan sensor-sensor yang berbeda. Saya akan langsung saja ke contoh kasusnya. Jadi ini kasus yang kami miliki itu seperti ini. Jadi ini gereja juga di Strasbourg yang termasuk World Heritage-nya UNESCO juga. Problemnya
di sini adalah kami punya point cloud awan titik buat si eksterior si gereja ini yang kami ambil dengan menggunakan drone dengan fotogrametri. Nah, bagian dalam gerejanya waktu itu ya tentu saja kita nggak bisa masukin si drone-nya ke dalam gereja, dilarang gitu. Jadi kita menggunakan awan titik dari interiornya. Nah, masalahnya kita ingin menggabungkan dua awan titik ini menjadi satu. Gimana caranya supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik? Saya ngetes dua, ini agak teknis, saya mengetes dua pendekatan. Intinya yang pendekatan pertama menggunakan georeferensi terpisah, si fotogrametrinya di georeferensi sendiri, si lasernya di georeferensi sendiri. Sehingga hasilnya nanti dia akan mendapatkan hasil yang terintegrasi secara otomatis dalam tanda kutip karena sistem koordinatnya sama. Yang keduanya saya pakai sebutannya FreeNet. Itu kenapa? Karena si dulu ke awan titiknya si laser. Jadi seperti orientasi relatif lah kurang lebih. Kemudian baru kita melakukan block georeferencing seperti orientasi absolut untuk menghasilkan data yang terintegrasi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi mana adalah dia cepat. Karena yang namanya fotogrametri mau nggak mau kita melakukan orientasi absolut. Jadi dengan sendirinya dia udah langsung terintegrasi di akhir. Masalahnya adalah dengan pendekatan yang ini kita errornya itu tidak tersebar merata gitu ya. Di sini ada salah sistematik, dia errornya ngumpul di depan. Dan ini tidak kita lihat kalau kita menggunakan pendekatan yang FreeNet ini. Karena dalam FreeNet ini kalau tadi kita lihat di slide sebelumnya, dia menggunakan block georeferencing. Jadi artinya ada perataannya. Pertanyaan berikutnya kan kalau misalkan di sini hasilnya lebih tersebar merata, lebih bagus, mungkin ini yang kita pilih untuk kita lakukan. Nah, masalahnya di sini itu yang memakan waktu itu adalah nentuin si titik ikatnya antara luar dan dalam, eksterior dan interior. Itu kan harus dititikin sebut pendekatan 3D key point ya, 3D type point. Jadi itu intinya adalah hampir sama seperti structure for motion, hanya saja kita aplikasikan untuk 3 dimensi. Jadi kita berusaha mencari titik-titik yang memiliki karakteristik sama antara dua awan titik yang berbeda, interior dan eksterior. Dan di sini waktu itu kami kembangkan pendekatan ini, sayangnya waktu itu hasilnya masih kurang memuaskan, masih RMS-nya 4,4 cm, dan penelitian ini tidak saya lanjutkan karena pada akhirnya saya mikir saya nggak boleh terlalu jauh-jauh dari topik utama disertasi saya. Jadi kalau ada yang tertarik dengan bagian ini bisa juga dibaca di paper ini yang adalah kolega saya di laboratorium. Oke, jadi yang menarik itu adalah bahwa si debat itu kita lihat bahwa si debat itu tadi sudah berhasil kita gunakan untuk alat kontrol kualitas. Dan yang menarik itu ini cerita anekdotal mungkin ya. Cuman waktu itu adalah saya ingat sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu di awal-awal disertasi saya itu saya ingat bahwa Agisoft itu sama sekali tidak ada parameter ketelitian apapun waktu itu. Hanya ada residual RMS residualnya GCP dan CP pada saat itu. Kemudian kami menerbitkan paper kami tentang yang tadi yang saya jelaskan ini beberapa slide belakang ini, dan kemudian tidak berapa lama setelah itu si Agisoft ini ngeluarin versi baru di mana kemudian dia mengeluarkan matriks kovariansi untuk kalibrasi kamera. Waktu itu kami berpikir, oh ini jangan-jangan karena penelitian kami kah, lalu mereka tergelitik untuk menambahkan itu. Terlepas dari benar atau tidaknya, menurut saya ini perkembangan yang bagus untuk software fotogrametri, di mana mereka mendengarkan kebutuhan penggunanya gitu ya, kebutuhan penggunanya yang semakin lama saya rasa akan semakin juga mempertanyakan tentang kualitas geometri dari hasil software mereka. Ya, tapi tentunya banyak juga pertanyaan yang timbul dari ya, namanya juga penelitian gitu ya, kita jawab 5 pertanyaan terus kita menghasilkan 20 pertanyaan lainnya gitu. Ya, terutama yang pertanyaan yang muncul adalah bagaimana caranya kita mengklasifikasikan data yang kita dapat dari semua ini gitu. Oke, semuanya point cloud-nya, awan titiknya sudah bagus, kualitasnya tinggi, terus apa setelah itu?
Di situlah kita masuk ke bagian keduanya. Seperti yang tadi saya bilang, kita pengen bisa selangkah lebih maju lagi gitu ya. Setelah kita mendapatkan si awan titiknya ini, lalu apa? Karena awan titik ini kan pada akhirnya dia ya hanya titik gitu, hanya geometri XYZ saja gitu, tidak punya XYZ, RGB mungkin. Tapi ya udah itu aja, dia tidak punya informasi yang bisa melekatkan dia kepada dunia nyata. Kalau di domainnya GIS mungkin dia tidak punya atribut gitu. Nah, ini kita ingin bisa menempelkan atribut nyata, informasi semantik kepada si awan titik itu. Nah, ini sebenarnya bukan hal baru gitu ya. Orang-orang sudah berusaha melakukan klasifikasi ini dengan, ya ini saya tunjukkan di sini beberapa pendekatannya. Ada yang pendekatannya region growing, ada pendekatannya ransak, model fitting, ada yang pakai pendekatannya geometric rule, aturan-aturan geometris, dan mungkin yang menarik sekarang adalah pendekatannya machine learning gitu ya, karena di zaman ini sekarang semua orang menggunakan machine learning, data itu tersedia banyak sehingga memungkinkan kita untuk mengaplikasikan machine learning untuk klasifikasi 3 dimensi. Nah, ini toolbox yang saya kembangkan untuk keperluan ini, untuk keperluan klasifikasi awan titik ini. Pendekatannya di sini saya tidak menggunakan pendekatan machine learning, ya, tidak pendekatan machine learning, tapi saya menggunakan pendekatan yang lebih algoritmik. Jadi saya ngambil aturan-aturan universal. Misalkan saya mengasumsikan bahwa semua pilar itu pasti cross section-nya, profil horizontalnya itu pasti bentuknya bulat, misalkan. Jadi nanti saya akan tunjukkan lebih detailnya. Nah, di sini saya juga menggunakan pendekatannya adalah progresif multiskalar. Jadi segmentasinya itu dari atas ke bawah. Jadi kita mulai dari step satunya itu dari heritage complex. Jadi misalkan kalau kita ngambil contoh yang tadi dari levelnya si keraton, kita segmentasi menjadi level pendopo satu-satu, bangunan individual. Kemudian berikutnya si step 2-nya dari bangunan tersebut kita segmentasi lagi menjadi elemen arsitektural. Misalkan dari bangunan pendopo kita ekstrak si pilarnya dan kisi-kisi kayunya gitu misalkan. Ya, ini cepat aja saya punya untuk dalam disertasi saya punya 5 dataset gitu ya. Dataset yang pertama itu gereja yang sama dengan yang tadi saya jelaskan di part 1 yang saya gunakan juga untuk kontrol kualitas fotogrametri. Gereja ini juga termasuk World Heritage UNESCO. Yang kedua itu ada sebuah kastil di Prancis juga, nggak jauh dari Strasbourg. Yang ini saya pakainya untuk deteksi kisi-kisi bangunan. Nanti kita akan lihat lebih detail. Kemudian saya punya dataset juga dari Italia, ini sebuah kastil abad ke-17. Memang kita sengaja berusaha mencampurkan gaya arsitekturnya kita campurkan supaya nggak sama semua, ya supaya algoritmanya itu lebih general gitu, bisa kita gunakannya, dia nggak hanya untuk satu kasus tapi untuk banyak kasus yang berbeda-beda. Kemudian ada juga dataset yang ini menarik, ini dari Paestum di Italia. Ini abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi ini saya pernah ke sana dan situsnya cukup saya cukup terkesan waktu ke sana karena sangat terpelihara dengan baik untuk sesuatu yang berumur lebih dari 2000 tahun. Dan yang terakhir tentu saja ada Keraton Kasepuhan yang tadi juga udah saya sebut. Dan sekali lagi pemilihan dari 5 dataset ini sengaja dilakukan untuk sebisa mungkin merepresentasikan sebanyak mungkin gaya arsitektur yang berbeda-beda. Lumayan sini ada gaya arsitektur pesisir Jawa, ada gaya tadi Paestum itu Yunani kuno, kemudian ada Renaissance Italia dan lain sebagainya. Nah, untuk langkah step satunya itu yang tadi saya bilang berusaha mensegmentasi dari kompleks bangunan ke bangunan-bangunan individual. Jadi cara kerjanya ini saya memanfaatkan shape file sebetulnya ya. Jadi layer GIS. Kemudian saya gunakan itu untuk memandu si segmentasi ini di dalam bidang 3 dimensi. Nah, yang cukup menarik juga dengan penggunaan GIS itu adalah di GIS itu kan kita punya nggak hanya geometri, tapi kita juga punya atribut.
Nah, jadi atribut ini bisa kita tempelkan langsung ke hasil point cloud yang kita segmentasi. Jadi ini adalah point cloud si pendoponya. Kemudian kita bisa langsung tempel informasi atributnya. Jadi misalkan tipenya bangunan, nama bangunannya apa, kapan dia dibangun, dan lain sebagainya. Dan semua ini terjadi secara otomatis. Cara kerjanya ini cukup teknis detail, jadi saya akan cepat saja. Ya, ini saya tadi sejelasnya ada geometri, ada atribut. Jadi di sini intinya adalah saya menggunakan si shape file itu, si GIS itu. Saya ambil katakanlah misalkan sebuah poligon bangunan. Nah, si poligonnya itu saya pakai sebagai pembatas. Jadi semua titik 3 dimensi di point cloud input yang terletak di dalam si poligon itu saya ambil sebagai bagian dari objek tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini dengan cara itu saya bisa mengekstrak bangunan-bangunan individual dari awan titik kompleks, dan karena kita punya atributnya, maka kita bisa langsung menempelkan informasi semantiknya itu ke si objeknya, point cloud objeknya itu. Kira-kira seperti itu. Dan ini dilakukan secara iteratif, jadi dari bawah ke atas. Jadi pertama-tama kita mengekstraksi tanahnya dulu, kemudian kita ekstraknya urut dari apa namanya ketinggiannya. Jadi kalau di sini dalam kasus Kasepuhan itu temboknya dulu, kemudian gerbang, kemudian bangunan pendopo, dan terakhir pohon, karena pohon yang ketinggiannya dia paling tinggi. Jadi iterasinya itu seperti itu, dari bawah ke atas. Hasilnya seperti ini. Jadi dari point cloud-nya Kasepuhan yang melingkupi seluruh kompleks keraton, kita bisa mengekstrak bangunan-bangunan individual. Ini seperti pendopo-pendopo yang ada di City Inggil-nya Kasepuhan. Secara otomatis, dan kita bisa juga langsung tempelkan informasi atributnya ke masing-masing si objek bangunan ini. Ya, ini untuk yang tes keduanya saya gunakan data yang di Strasbourg di Gereja Saint Pierre ini sama. Jadi dengan menggunakan pendekatan yang sama, saya berusaha mengekstrak bangunan-bangunan yang ada di daerah tersebut. Kemudian untuk apa namanya analisis numeriknya gitu ya, saya melakukan perbandingan dengan Metashape Agisoft. Jadi mungkin ada yang udah tahu juga bahwa di Agisoft itu kita bisa melakukan klasifikasi point cloud. Jadi kalau kita udah menghasilkan si dense point cloud-nya, kita bisa ada fungsi namanya classify point cloud. Nah, si Agisoft ini dia menggunakan pendekatannya adalah machine learning. Jadi dia berusaha melatih algoritmanya untuk mengenali benda-benda yang ada di di scene-nya. Nah, kalau dari hasil perbandingan ini adalah ini point cloud-nya yang saya klasifikasinya secara manual. Jadi saya segmentasi sendiri gitu. Ini City Inggil ya, City Inggil di Kasepuhan. Kita lihat bahwa dengan menggunakan pendekatan saya si M. Meracles ini hasilnya cukup beda jauh daripada hasilnya si Agisoft gitu ya. Kalau Agisoft kita secara visual aja kita udah bisa lihat bahwa ada banyak kesalahan nih. Misalkan Agisoft itu dia gagal untuk menentukan yang mana bangunan dan yang mana yang low structure atau wall. Dan ada juga yang ini dia salah menganggap vegetasi sebagai bangunan dan lain sebagainya. Dan disitulah makanya pendekatan saya menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal ini. Sama, ini untuk dataset yang kedua, si Saint Pierre ini kita lihat si Metashape, si Agisoft, dia menganggap si kubahnya si gereja ini dia anggap sebagai tumbuhan, sebagai pohon. Jadi di sini yang menyebabkan dia nilainya juga recall-nya dia cukup rendah, cuma 56%, sedangkan dengan pendekatan saya cukup tinggi sehingga 93%. Gitu. Oke, itu tadi untuk dari kompleks bangunan ke bangunan individual. Nah, ini yang terakhir adalah dari bangunan individual ke elemen-elemen arsitektural. Nah, elemen arsitektural pertama itu adalah pilar. Pilar itu jadi di sini yang saya lakukan adalah saya ngambil si awan titik si bangunannya, yang hasil dari step sebelumnya tadi itu, saya ambil itu sebagai input, kemudian saya berusaha deteksi antara atik itu bagian-bagian atas dan bagian bawahnya si bangunannya. Saya ambil bagian bawah bangunannya, kemudian kita ambil cross sectionnya, si profil melintangnya,
dari situ kita bisa mendapatkan kandidat-kandidat pilar. Nah, si kandidat pilar ini kemudian kita hitung circularity-nya, nilai circularity-nya. Di sini circularity ini apabila nilainya mendekati 1, maka dia semakin mendekati bentuk bulat, mendekati bentuk lingkaran. Di mana kalau dia mendekati bentuk lingkaran, bisa kita klasifikasikan dia sebagai kolom, sebagai kelas kolom. Kalau tidak, kita bisa bilang bahwa dia bukan kolom. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi waktu itu saya tes di 5 dataset, 2 dataset Indonesia, Jawa pesisir utara Jawa, 1 dari Perancis, 1 dari Itali, 2 dari Itali, maaf. Cuman yang ini dia arsitekturnya adalah Yunani. Kemudian dari sisi segmentasi dengan menggunakan pendekatan saya, secara otomatis dari input ini dia berhasil mendeteksi jumlah yang benar dari pilar yang ada di awan titik ini. Demikian halnya juga untuk 4 dari 5 kasus yang ada di sini. Jadi semuanya berhasil mendeteksi jumlah pilar yang benar. Yang agak error itu adalah yang terakhir, yang si Valentino ini. Dan kenapa dia error? Itu sebenarnya karena dia ini ada 6 pilar yang berdiri sendiri gitu di tengah, dan di sekitarnya itu ada pilar yang nempel ke tembok. Nah, pilar yang nempel ke tembok ini yang bikin algoritma saya bingung. Makanya di sini dia agak error, dia menemukan ada 20 pilar, padahal harusnya hanya 19. Dari sisi klasifikasi juga cukup oke, jadi 6 kolom dari 6 yang seharusnya 8 ada 8, dan seterusnya. Sekali lagi untuk yang terakhir, masalahnya sama, dia tidak bisa mendeteksi si pilar-pilar yang nempel ke tembok tadi itu. Ya, ini statistiknya. Oke, sekarang yang kedua ini adalah kisi-kisi bangunan. Jadi, tapi kisi-kisi bangunan lama ya. Jadi yang biasanya terbuat dari kayu. Nah, ini pendekatannya agak saya menggunakan pendekatannya lebih ke ini computer graphic sebenarnya, lebih ke pattern recognition. Jadi di sini dari ini inputnya adalah seperti ini, dan yang saya mau adalah saya ingin bisa membedakan kisi-kisinya secara sendiri-sendiri. Jadi saya ingin bisa dapat point cloud-nya ini, dan point cloud-nya ini secara terpisah. Jadi saya menggunakan pendekatannya computer graphics. Di sini saya menggunakan view transform dan lain sebagainya. Kemudian saya tambahkan juga ini ya constraint geometrik. Yang pertama saya bikin graph. Jadi grafnya ini secara otomatis dia akan menentukan kalau ini si warna hijau ini dia bersebelahan dengan yang warna biru, maka dia akan disambungkan dengan satu garis gitu di grafnya itu. Dan terus kita cek juga apakah dia paralel atau enggak dengan menggunakan dot product. Apabila dia paralel, maka kemungkinan si sisi ini itu merupakan sisi yang sama, sisi dari sebuah balok yang sama. Dan kalau kita bisa menentukan sisi-sisi mana yang membentuk sebuah balok, maka kita kemudian bisa mengumpulkannya menjadi sebuah balok. Jadi di sini dari input yang awal tadi, kita bisa secara otomatis mensegmentasi balok-baloknya secara sendiri-sendiri. Dan kalau kita sudah bisa mensegmentasi si balok-baloknya sendiri-sendiri, kita bisa menggunakan misalkan dengan menggunakan ransak, kita bisa menghasilkan primitif geometrik secara otomatis. Misalnya di sini contohnya balok-balok geometrik gitu ya. Nah, oke, saya sudah di penghujung. Beberapa kesimpulan dari penelitian saya ini. Yang pertama-tama itu yang kita lihat itu terutama di bagian 1 dari disertasi saya, maaf, itu adalah menghasilkan awan titik atau point cloud itu sekarang itu dalam tanda kutip mudah. Kenapa mudah? Itu karena alatnya itu sekarang mudah digunakan, dan kalau perlu pelatihan itu sekarang tidak terlalu sulit untuk melatih orang untuk melakukan itu. Semua orang itu kita bisa bilang semua orang bisa kita latih untuk menghasilkan point cloud. Mau pakai fotogrametri, mau pakai laser scanning, dengan pelatihan yang nggak usah lama-lama, nggak usah terlalu mahal, kita bisa melatih orang untuk melakukan itu. Terlepas dari cost alat-alatnya. Masalahnya adalah kadang-kadang tuh kita tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi repot kalau ada masalah yang terjadi. Nah, kalau ada masalah yang terjadi tapi kita tahunya hanya tekan tombol saja,
kita jadi tidak tahu masalahnya ada di mana. Dan itu yang kita lihat tadi dengan yang saya tunjukkan menggunakan debat itu, bahwa kadang-kadang kita bisa lihat bahwa oh oke, di si Agisoft ini hasilnya bagus. Ternyata ada bagian-bagian yang agak problematik gitu di dalamnya, yang kalau dengan Metashift saja, dengan klik tombol saja kita tidak bisa lihat. Dan otomasi itu sekarang menurut saya ada di mana-mana gitu ya. Tidak hanya di pemodelan 3 dimensi, tidak hanya di dokumentasi cagar budaya, tapi di mana-mana. Kenapa? Karena kita selalu mencarinya adalah lebih murah, lebih cepat. Nah, itu jadi otomasi ini selalu, kalau tidak diharuskan pun kadang-kadang disarankan untuk ada. Kemudian untuk bagian yang kedua, yang kita bisa lihat adalah segmentasi dan klasifikasi. Ini adalah bagian penting sebenarnya, adalah langkah selanjutnya dari dokumentasi cagar budaya. Kenapa? Karena dengan segmentasi dan klasifikasi ini kita bisa menempelkan informasi atribut terhadap si data geometrik yang adalah titik-titik tadi tersebut. Dan pendekatan yang saya pakai di sini itu pendekatan segmentasi progresif. Jadi yang tadi itu dari skalanya kecil ke skalanya besar. Dan ini menurut saya adalah pendekatan yang logis kalau kita melihat bahwa surveying itu memang bekerjanya sering seperti itu gitu, dari berbagai level skala yang berbeda. Tapi ini bukan berarti bahwa pendekatan saya adalah satu-satunya pendekatan yang ada gitu ya. Terutama kalau sekarang kita berbicara dengan bahkan deep learning gitu kan. Nah, inilah kenapa untuk berikutnya itu sekali lagi saya tidak terlalu yang mana yang lebih bagus, apakah pendekatan saya lebih bagus, apakah deep learning lebih bagus. Saya lebih suka mencari komplementaritasnya antara kedua-duanya. Jadi gimana caranya kita bisa menggunakan dua-duanya dokumentasi cagar budaya sebisa mungkin. Nah, disinilah kenapa penelitian lanjutannya dari disertasi saya itu justru menggunakan pendekatan saya untuk membantu deep learning. Jadi deep learning itu kan salah satu bottleneck-nya, salah satu masalahnya adalah dia butuh data latihan, data training data yang sangat-sangat banyak. Nah, kalau di dunia heritage masalahnya itu kan training data itu jarang, karena ya memang jarang sedikit sekali data heritage yang sudah dilabeli gitu. Ini pilar, ini tembok, ini jendela, itu masih jarang. Nah, jadi menggunakan pendekatan saya, kami ingin bisa mempercepat pembentukan si training data itu dengan menggunakan algoritma yang saya kembangkan. Kemudian hal terakhir itu open data. Ini sesuatu yang kami ingin mengedepankan juga. Kenapa open data itu bagi kami penting? Itu karena menurut saya pribadi itu semakin lama itu kita semakin mengarahnya ke arah big data gitu, ngarahnya tuh ke artificial intelligence. Sudah tidak bisa lagi kita data itu kita simpan dalam konteks riset. Dalam konteks riset itu menurut saya sudah sulit untuk membatasi penggunaan data kita. Kita akan jauh lebih maju kalau kita berkolaborasi dan bukan berkompetisi. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya pribadi. Kayaknya sudah selesai. Ini beberapa publikasi saya, kalau ada yang tertarik, berkisar tentang penelitian saya ini. Iya, begitu. Sip.